Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang terus memberikan karunia kepada kita. Dan pada kesempatan kali ini kita diberi kesempatan untuk bisa bermajelis dalam majelis ilmu. Semoga amalan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita melanjutkan bab ke-49, bab man khassa bil ilmi qauman duna qaumin karahiyata alla yafhamu. Bab tentang seorang yang mengkhususkan ilmu kepada sebuah kaum dan kaum yang lain tidak diberitahu ilmu tersebut karena khawatir mereka tidak paham, makanya tidak diberitahu. Jadi ada orang yang hanya menyampaikan ilmu kepada sebagian orang, yang lainnya tidak dikasih tahu. Kenapa? Yang tidak dikasih tahu ini dikhawatirkan tidak paham. Bolehkah demikian? Jawabannya boleh. Tidak semua ilmu kita sampaikan kepada setiap orang. Dilihat dari kondisinya, dilihat dari situasi. Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis, beliau berkata qala haddatsana Ubaidillah an Ma'ruf an Abi Tufail an Ali radhiyallahu anhu qala haditsun nasa bima ya'rifun atuhibbuna an yukadzdzaba wa rasuluhu. Dari Ubaidillah, dari Ma'ruf, dari Abu Tufail. Dari Abu Tufail dari Ali bin Abi Thalib. Di mana Ali bin Abi Thalib berkata, sampaikanlah kepada manusia sesuai dengan apa yang mereka pahami. Haditsun nasa bima ya'rifun. Sampaikan kepada mereka sesuai dengan kadar pemahaman mereka. Atuhibbuna ayyukadzdzaballahu wa rasuluh. Apakah kau ingin Allah dan Rasulnya didustakan, ya, gara-gara mereka tidak paham. Dalam sanad ini Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan hadza al-isnad min awalil Bukhari li'annahu yaltahiqu bis-tsulatsiyat. Ini termasuk sanad Imam Bukhari yang paling tinggi. Kenapa? Karena antara Al-Imam Al-Bukhari sampai sahabat, ya, cuma 2 orang. Di sini Imam Bukhari berkata haddatsana Ubaidillah, kemudian Ma'ruf, kemudian Abu Tufail. Jadi sampai sahabat, termasuk sahabatnya 3 orang. Dan ini adalah sanad yang paling tinggi dari Al-Imam Al-Bukhari. Jadi Al-Imam Bukhari meriwayatkan dari Ubaidillah, dari Ma'ruf dan dari Abu Tufail. Abu Tufail ini sahabat. Dan dia adalah akhiru sahabati wafatan. Dia adalah sahabat terakhir yang meninggal dunia. Sahabat yang terakhir meninggal dunia adalah Abu Tufail, ya. Dan beliau dilahirkan tatkala perang Uhud, ya. Tatkala peristiwa perang Uhud beliau dilahirkan, kemudian beliau tinggal di Al-Kufah, kemudian pindah ke Mekah dan akhirnya meninggal di kota Mekah, ya. Waktu tinggal di Kufah beliau sangat dekat dengan Ali bin Abi Thalib. Termasuk orang yang sangat dekat dan sangat mencintai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Makanya dia selalu menyertai Ali dalam peperangan-peperangan yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Dan beliau ini yang pernah berkata, la yuhadditsuka ahadun al-yauma fi wajhil ardi annahu ra'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam ghairi. Dia pernah berkata, sekarang tidak ada yang menyampaikan kepadamu satu hadis orang yang pernah melihat Nabi kecuali saya. Artinya dia bilang apa? Tidak ada lagi sahabat yang hidup kecuali apa? Saya. Jadi dia sahabat yang terakhir hidup, yang sempat melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang paling terakhir meninggal adalah Abu Tufail radhiyallahu taala anhu. Dan dia sangat dekat dengan Ali bin Abi Thalib sehingga dia banyak meriwayatkan hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Bahkan Ibnu Abdul Bar berkata, wa kana fihi tasyayyu'. Dia memiliki tasyayyu', ya. Tasyayyu' kenapa? Dia mendahulukan Ali daripada Abu Bakar dan Umar. Dengan tetap mengakui keutamaan Abu Bakar dan Umar. Dan inilah tasyayyu' yang disebut tasyayyu' orang-orang terdahulu. Jadi kalau kita membaca biografi
wa fihi tasyayyu'. Maksudnya apa? Maksudnya dia ini mendahulukan Ali daripada Abu Bakar dan Umar. Namun bukan mengkafirkan Abu Bakar dan Umar, tetap memuliakan Abu Bakar dan Umar, namun menurut dia Ali lebih afdal daripada Abu Bakar dan Umar. Lebih afdal dari sisi keafdalan. Paham? Saya ulangi. Kalau ada istilah tasyayyu' zaman dahulu yang disebutkan dalam biografi para ulama, wa fihi tasyayyu', bukan Syiah seperti zaman sekarang yang mengkafir-kafirkan sahabat, mengkafirkan Ali, mengkafirkan Abu Bakar dan Umar, mengatakan mereka di neraka jahanam. Tidak. Hanya mereka menyatakan Ali lebih afdal daripada Abu Bakar dan Umar dengan tetap mengakui keutamaan Abu Bakar dan Umar, di antaranya Abu Tufail radhiyallahu taala anhu. Nah, di sini Abu Tufail meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mengatakan, sampaikanlah kepada manusia haditsun nas bima ya'rifun. Sampaikanlah kepada manusia dengan yang mereka pahami. Kalau tidak, kenapa? Atuhibbuna ayyukadzdzaballahu wa rasuluh. Allah dan Rasulnya bisa didustakan, tidak sampai ke nalar mereka. Sehingga mereka mengatakan, apa ini hadis ini? Ya. Masa Allah bilang demikian? Akhirnya Allah dan Rasulullah bisa didustakan gara-gara orang yang mendengar tidak sampai nalarnya. Makanya dalam menyampaikan ilmu, dalam menyampaikan pengajian sesuai dengan tahapan. Tidak semua yang kita pahami harus kita sampaikan kepada orang lain. Ya. Bisa jadi orang tersebut belum saatnya. Orang baru masuk Islam, kita bilang Rasulullah bersabda, semuanya Islam terpecah menjadi 73 golongan. Baru masuk Islam. Bingung dia. Saya baru masuk sudah dihadapkan dengan 73 golongan. Semua jadi neraka kecuali satu. Wah, bingung. Jangan-jangan saya ikut yang masuk neraka. Ya udah enggak jadi masuk Islam. Mengerikan. Dan ini terjadi, sebagian orang langsung menyampaikan, tidak lihat situasi dan kondisi. Jadi perkaranya bukan kita hanya sekedar yang penting benar disampaikan. Tidak, bukan demikian. Benar dalam satu hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu pernah berkata, ya, amarani an aqula bil haqq wa in kana murran. Rasulullah SAW pernah menyuruhku untuk menyampaikan kebenaran meskipun itu pahit. Ya. Artinya kita sampaikan meskipun pahit, tapi pada orang yang tepat. Terkadang kita sampaikan kepada kawan kita, ya, kita tahu itu akan pahit baginya atau pahit bagi kita atau akan menimbulkan gesekan antara kita dengan dia. Tapi harus kita sampaikan sebagai bentuk nasihat karena dia memang pas untuk mendengar nasihat tersebut. Bukan maksudnya qulil haqqa walau kana murran. Sampaikanlah kebenaran meskipun itu pahit, kita sampaikan di mana saja, tidak. Ada orang-orang yang tidak siap mendengar, ada orang yang nalarnya tidak sampai, ya. Oleh karenanya ilmu itu perlu tahapan, Ya, dalam belajar dan dalam menyampaikan, semuanya butuh tahapan. Dalam belajar perlu tahapan, dalam menyampaikan juga perlu tahapan. Makanya walakin kunu rabbaniyin. Akan tapi jadilah kalian rabbaniyin. Rabbaniyin itu apa? Alladzina yu'allimuna sigharal ilmi qabla kibariha. Ya, qabla kibariha. Atau alladzina yu'allimuna sigharal ilmi qabla kibarihi. Yaitu orang-orang yang mengajarkan ilmu-ilmu yang gampang-gampang dulu sebelum ilmu-ilmu yang besar. Itulah Rabbani, ulama Rabbani, alim Rabbani itu alim yang mengajarkan dengan bertahap. Bukan langsung pembahasan yang berat, bahasan yang tidak ditangkap oleh nalar oleh nalar para pendengar. Ya, saya sendiri punya kajian, ya, anak Lipia, saya ngajar tiap pekan sekali. Saya ajarin akidah kepada mereka yang saya tidak ajarkan kepada antum. Ya. Kenapa? Karena antum masih banyak yang bahlul, ya. Bahasa Arab belum bisa. Terus bagaimana? Belum tahu tahapan masalah ilmu. Saya ngajarin mereka tentang syubhat, usul syubhat. Karena mereka sudah saatnya untuk mengetahui. Karena mereka menjadi calon-calon dai. Jadi tidak semua yang apa di otak saya harus sampaikan kepada antum, ya. Karena bisa jadi antum tidak paham apa yang sampaikan, bisa timbul fitnah. Orang tadinya harus belajar tahu itu jadi ragu. Tadinya harusnya yakin malah bisa menjadi apa? Ragu. Oleh karenanya bukan yang penting benar sampaikan, yang penting benar sampaikan. Tidak demikian. Makanya dalam dakwah butuh ilmu, dalam bernahi munkar juga butuh ilmu untuk melihat situasi dan kondisi. Dan sekarang yang terjadi, semua orang jadi dai di media sosial. Semua orang jadi dai di Facebook, ya, dai Instagram. Semua yang dia pikir baik dia sampaikan, yang dia pikir baik dia sampaikan. Akhirnya ilmu jadi carut marut. Pemahaman orang tidak tertata rapi, ya, dan itu yang terjadi sekarang. Allah musta'an. Taib, dan ini sama seperti perkataan Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam muqaddimahnya. Ibnu Mas'ud pernah berkata, "Ma anta muhadditsan qauman haditsan la tablughuhu
uquluhum illa kana li ba'dhin fitnah. Kata Ibnu Mas'ud, tidaklah kau menyampaikan suatu hadis kepada suatu kaum yang tidak sampai nalar mereka kecuali akan menjadikan fitnah bagi kalian. Bayangkan disampaikan hadis, tetapi kalau menyampaikan hadis tersebut ternyata tidak sesuai dengan akal mereka, bisa menimbulkan fitnah bagi mereka. Bisa mereka ragu terhadap Islam, bisa mereka menolak Islam, bisa mereka mendustakan Allah dan Rasulnya. Ya, maka bukan berarti yang penting hadis, yang penting sahih, yang penting benar, enggak begitu juga ya. Lihat-lihat situasi dan kondisi ya. Ini ustaz bukan masalah berani enggak berani, lihat situasi dan kondisi, lihat maslahat atau tidak. Baik, oleh karenanya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan bahwasanya sebagian ulama ya tidak suka menyampaikan sebagian hadis. Contoh Al-Imam Ahmad, beliau tidak suka menyampaikan hadis-hadis yang zahirnya memotivasi orang untuk memberontak terhadap pemerintah. Saya bacakan perkata Hafidz Ibnu Hajar, "Wa mimman kariha at-tahditsa bi ba'dhin duna ba'dhin Ahmadu." Dan di antara para ulama yang tidak suka menyampaikan hadis ya. Di antara Imam Ahmad fil ahadits allati zahiruha al-khuruj ala sultan. Imam Ahmad tidak suka menyampaikan hadis-hadis kepada orang masyarakat awam yang zahirnya memotivasi orang untuk khuruj kepada memberontak kepada pemerintah. Ini contoh disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Contoh wa Malik fi hadis sifat. Imam Malik juga tidak suka menyampaikan sebagian hadis-hadis sifat yang khawatir disalahpahami oleh masyarakat. Ada hadis yang disampaikan, ada yang sebagian tidak disampaikan kecuali pada saatnya. Wa Abu Yusuf fil Gharaib, demikian juga Abu Yusuf tidak suka menyampaikan hadis-hadis yang aneh-aneh. Mungkin Al-Gharaib maksudnya apa saya kurang tahu, mungkin aneh-aneh maknanya atau aneh-aneh lafalnya. Wallahu alam bisawab. Wa min qablihim Abu Hurairah, dan pernah lalu kita sampaikan Abu Hurairah mengatakan saya masih punya banyak hadis namun saya tidak sampaikan. Kenapa? Takut terjadi fitnah. Takut terjadi fitnah. Di antaranya Anil Hasan ya, bahwasanya Al Hasan tidak setuju Anas bin Malik menyampaikan kepada Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi tentang hadis Al-Uraniyin. Al-Uraniyin itu hadis di mana Nabi SAW menangkap para orang-orang murtad yang membunuh para sahabat, kemudian mencuri onta-onta sedekah, kemudian mereka menyiksa para sahabat. Akhirnya Nabi menyuruh mereka juga disiksa sebagaimana mereka menyiksa para sahabat. Maka disiksa, ya, dijemur di bawah terik matahari, ya, sampai akhirnya mereka meninggal dunia. Hadis ini disampaikan oleh Anas bin Malik kepada Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Kenapa Al-Hasan Al-Basri tidak setuju? Karena Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi ini orang yang suka membunuh. Kalau dia dengar hadis-hadis siksaan seperti ini, dia terpraktekkan sama orang. Nah, ini ada hadisnya kok, ini ada hadisnya. Ya, padahal itu situasi dan kondisi kondisional. Ya, bukan diumumkan seperti itu. Ya. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Ishaq bin Ibrahim, qala haddatsana Muadz bin Hisham, qala haddatsani Abi, itu dari Hisham, an Qatadah, qala haddatsana Anas bin Malik, Qatadah bin Ni'am As-Sadusi. Dia berkata, Anas bin Malik menyampaikan kepada kami anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Muadz radifuhu. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Muadz, dan Muadz radifu ala rahli, dan Muadz dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam suka membonceng para sahabat ya. Sampai disebutkan sebagian ulama, kalau tidak salah Ibnu Mandah menulis orang-orang yang pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekitar 30 sahabat yang pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan lembutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak bangga ya kemudian dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada ulama kemudian ngajak kita naik mobil bareng, senang atau tidak? Senang ya, apalagi bisa diajak makan ya. Ditraktir ya. Jadi ini Nabi sallallahu alaihi wasallam membonceng para sahabat. Di antaranya Muadz bin Jabal, terutama sahabat-sahabat junior, Muadz bin Jabal, kemudian Hasan dan Husain, kemudian Usama bin Zaid, dan yang lainnya ya. Sahabat-sahabat dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi membonceng Muadz, Nabi berkata, "Ya Muadz bin Jabal, wahai Muadz bin Jabal." Qala labbaik ya Rasulullah wa sa'daik. Labbaik artinya yaitu aku memenuhi panggilanmu, aku menetap dalam ketaatan kepadamu, wa sa'daik, dan aku memenuhi panggilanmu untuk menyenangkan engkau.
is'adan laka. Artinya aku menyenangkan bahagia engkau dengan menyambut panggilanmu. Seorang kalau mengatakan labbaik itu artinya dia memenuhi panggilan dengan hati yang senang, dengan hati yang gembira, tidak ada rasa jengkel sama sekali. Ada namanya na'am, na'am iya. Ya Mu'adz, na'am. Na'am ini iya artinya. Tapi kalau sudah sampai pada perkataan labbaik, itu artinya saya menyambut panggilanmu dengan hati yang gembira, riang, dengan kecintaan kepadamu, ingin bahagiakanmu. Makanya kalau para istri dipanggil suaminya, wahai sayangku, labbaik. Masya Allah, luar biasa ya. Apa sih mas? Artinya labbaik wa sa'daik ya. Saya datang menyambut panggilanmu, hai suamiku. Ada apa mas? Cuci piring. Jadi ini jawaban yang paling menunjukkan ketundukan ya, labbaik, makanya digunakan untuk dalam haji dan umrah. Labbaik Allahumma labbaik. Artinya aku memenuhi panggilanmu dengan hati yang gembira, dengan dada yang terbuka untuk membahagiakan engkau. Qala ya Mu'adz, wahai Mu'adz, qala labbaik ya Rasulullah wa sa'daik. Salasan. Rasulullah ulangi. Wahai Mu'adz, labbaik wa sa'daik ya Rasulullah. Wahai Mu'adz, labbaik wa sa'daik ya Rasulullah. Kemudian Nabi berkata, Nabi manggil 3 kali sampai Mu'adz benar-benar perhatian. Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahullahu 'alan nar. Tidaklah seorang pun bersaksi, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad Rasulullah, yaitu bersyahadatain. Sidqan min qalbihi, tulus, ikhlas keluar dari hatinya, kecuali Allah mengharamkan neraka baginya. Illa haramallahu alaihin nar. Haramahullahu 'alan nar. Kecuali Allah mengharamkannya atas neraka. Allah mengharamkannya atas neraka. Qala ya Rasulullah. Mu'adz mendengar ini berita gembira. Siapa yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sidqan min qalbihi, ikhlas dari hatinya, Allah mengharamkannya dari neraka jahanam. Maka Mu'adz berkata, afala ukhbiru bihin nas fa yastabshirun? Ya Rasulullah, bolehkah aku beri kabar kepada orang-orang agar mereka gembira? Ini dalil bahwasanya memasukkan kegembiraan kepada masyarakat dengan berita-berita yang menyenangkan itu baik, itu bagus. Makanya Mu'adz tatkala tahu ini kabar gembira, dia ingin sampaikan kepada masyarakat, fa yastabshirun, agar mereka bergembira, berbahagia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idzan yattaqilu, jangan kalau kau kabarkan hal ini kepada mereka, mereka akhirnya akan bersandar kepada syahadatain mereka. Khawatir mereka lupa untuk beramal. Disangka yang penting sudah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, pasti masuk surga. Kalau orang tidak paham tentang hadis ini, nanti disangka yang penting syahadatain pasti masuk surga, tidak akan masuk neraka jahanam. Makanya Mu'adz bin Jabal tidak pernah menyampaikan hadis ini. Kapan dia sampaikan? Wa akhbara biha Mu'adzun inda mautihi ta'assuman. Maka Mu'adz pun menyampaikan tatkala dia mau meninggal dunia, dia panggil, dia sampaikan hadis ini kepada orang-orang yang hadir. Tatkala dia sakaratul maut, ta'assuman, dia tidak ingin berdosa, menyembunyikan ilmu. Bagi dia ini ilmu yang penting, saatnya dia menyampaikan, ya. Dia berharap nanti ada yang menyampaikan dengan menjelaskan. Taib, hadirin dan hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya boleh naik himar, disebutkan dalam sebagian riwayat ini himar. Rasulullah SAW naik di himar dan membonceng Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, dan ini menunjukkan tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau naik himar, bukan naik kuda sebagai tunggangan yang paling top atau naik onta. Terkadang beliau naik onta, terkadang beliau naik himar. Ya, padahal beliau adalah kepala negara. Ya, makanya saya ingatkan kepada para ikhwan yang kebetulan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak harus selalu naik yang mewah-mewah. Karena kalau kita selalu yang menggunakan yang mewah-mewah, mobil selalu mewah, ya, kemudian naik pesawat selalu bisnis misalnya, ya. Kemudian semua peralatannya harus yang mewah. Ini khawatir lama-lama dia termasuk kesombongan masuk dalam hatinya tanpa dia sadari. Sekali-sekali meskipun kita punya barang mewah, kita gunakan yang tidak mewah. Dalam hadis, barang siapa yang meninggalkan baju yang mewah padahal dia mampu untuk memakainya, maka Allah tawadhu'an lillah, karena tawadhu kepada Allah, maka Allah akan memakaikan dia dari pakaian keimanan pada hari kiamat kelak, ya. Jangan saya harus bisnis terus, enggak. Saya harus ini terus, ya. Saya tidak mau kecuali harus mobil mewah. Ini enggak boleh seperti ini. Karena kita terbawa nanti lama-lama kita merasa sombong dan angkuh tanpa kita sadari. Saya sering sampaikan, kalau orang punya barang mewah lama-lama dia
Sombong ya. Bayangkan kalau dia naik mobil, mobilnya mewah, harganya 1 miliar lebih atau 2 miliar, kemudian pulang kampung, kemudian kacanya dibuka. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kira-kira gimana? Ya, pasti ada kesombongan dalam hatinya. Tapi kalau dia naik sepeda, dia pasti tawadhu ya. Oleh karenanya, seorang ya sekali-sekali meskipun dia kaya raya, saya tahu kawan saya, dia bilang, "Ustaz, saya sengaja naik ekonomi. Padahal uangnya banyak, mungkin dia triliuner, uangnya triliunan. Tapi dia kadang naik bisnis, terkadang naik apa? Ekonomi." Ya. Seorang juga membiasakan dirinya makan terkadang makanan yang mewah, terkadang makan pinggir jalan, tidak apa-apa. Ya, maka Rasulullah SAW mengatakan al-badadatu minal iman. Kesederhanaan termasuk daripada keimanan. Baik. Ini dalil ya, bahwasanya Rasulullah SAW hanya mengabarkan kepada sebagian, kepada Mu'adz bin Jabal. Waktu Mu'adz ingin menyampaikan kepada banyak orang, kata Nabi, jangan. La tubashirum fayattaqilu. Jangan sampaikan kepada mereka, khawatirnya mereka salah paham dan mereka bersandar dengan syahadatain mereka. Tapi kalau orang sudah paham, tidak apa-apa disampaikan. Oleh karenanya Mu'adz tatkala akan meninggal, disampaikan, dia khawatir dapat dosa karena menyembunyikan ilmu. Kenapa para hadirin dan hadirat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala? Zahir hadis ini seakan-akan orang yang mengucapkan syahadatain tidak akan masuk neraka. Zahirnya seperti itu. Padahal Nabi SAW memberi syarat. Dia mengucapkan tersebut sidqan min qalbihi. Benar-benar tulus dari hatinya. Ada syaratnya dan harus dia melakukan konsekuensinya. Oleh karenanya akan datang dalam hadis yang lain. Lihat hadis berikutnya. Saya langsung bacakan saja. Hadis 129. Ya, qala haddatsana Musaddad, qala haddatsana Mu'tamir, qala sami'tu Abi, qala sami'tu Anasan, qala dzukira li. Dari Anas dia berkata, disebutkan kepadaku anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Mu'adz. Rasulullah SAW pernah berkata kepada Mu'adz bin Jabal, "Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah." Barang siapa yang bertemu dengan Allah tidak berbuat syirik sama sekali, dia akan masuk surga. Qala ala ubasyirun nas, wahai Rasulullah, apakah beri kabar gembira kepada masyarakat? Qala la akhafu an yattaqilu. Kata Nabi, jangan, aku khawatir mereka bersandar. Ternyata ada syaratnya. Artinya Anda mengucapkan la ilaha illallah sidqan dari hati, benar-benar tulus dan tidak boleh berbuat syirik sama sekali tatkala Anda meninggal bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada syaratnya. Jadi jangan dipahami yang penting la ilaha illallah kemudian pasti masuk surga. Khawatir disalahpahami seperti itu, ya. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyebutkan ijma' ulama bahwasanya hadis-hadis menunjukkan ada sebagian ahlu tauhid yang masuk dalam neraka jahanam. Dan itu disebut juga oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Beliau berkata dalam Fathul Bari, "Lakin dallatil adillatul qat'iyyatu 'inda ahli sunnah ala anna ta'ifatan min usatil mu'minin yu'adzabuna thumma yukhrajuna minan nar bisyafa'ah." Akan tapi dalil-dalil yang qat'i, yaitu yang pasti, yang banyak, yang sudah jelas di sisi ahli sunnah menunjukkan bahwasanya ada sekelompok dari orang-orang bertauhid tapi pelaku maksiat, mereka diadab dalam neraka jahanam dan kemudian mereka dikeluarkan dari neraka jahanam karena syafaat. Fa ulima anna dhahirahu ghairu murad. Maka dari sini kita tahu zahir hadis ini bukan yang dimaksudkan, bukan sekedar mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah pasti masuk surga, enggak. Tetapi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, ya. Ini penjelasan dari Ibnu Hajar rahimahullah taala, disebutkan juga oleh Syekh Islam Taimiyah. Bahwasanya ada orang ahli tauhid masuk neraka. Karena ada seorang ustaz cerita dia punya murid zaman dahulu, kemudian sudah lama enggak ngaji. Ya. Kemudian setelah itu ketemu lagi sudah metal, sudah macam-macam, ya. Yang penting tidak syirik katanya. Iya benar, yang penting tidak syirik, ya. Tapi dalil menunjukkan banyak orang ahli tauhid ternyata juga dimasukkan dalam neraka jahanam karena maksiat yang dia lakukan. Maka seorang jangan bersandar kepada syahadatainnya. Lihat para sahabat, mereka ahli tauhid dan mereka orang-orang yang paling bertakwa, yang paling takut dengan dosa. Bukan sebaliknya, mentang-mentang merasa sudah di atas sunnah, mentang-mentang merasa tidak melakukan kesyirikan, kemudian menggampangkan melakukan maksiat. Hutang enggak bayar-bayar, nipu orang, ya. Enggak benar seperti ini. Maksiat yang digampang, yang penting bukan syirik. Enggak benar. Lihat para sahabat, mereka paling bertauhid dan mereka yang paling takut kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang merasa berat kalau mereka terjerumus dalam kemaksiatan. Maka jangan sampai salah paham baca hadis-hadis seperti ini. Oleh karena kalau kita dapati orang ngaji
ngerti sunnah, ngerti tauhid, kemudian dia gampang bohongin orang, muamalahnya sembarangan, nipu orang biasa, ya, utang enggak bayar-bayar juga enggak masalah, ya, cuek terhadap seperti ini, kasar terhadap anak istri, tidak taat kepada suami, ini berarti dia salah paham, dia salah ngaji. Dia salah ngaji. Ya, justru orang bertauhid, dia berusaha menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Hadis yang kita bahas tadi terakhir dari Mu'adz, man laqiya Allah la yusyriku bi syai'a dakhala al-jannah. Barang siapa yang tidak berbuat syirik tatkala bertemu dengan Allah maka dia akan masuk surga. Laqiya di sini bertemu dengan Allah dalam kondisi tidak berbuat syirik, ditafsirkan yaitu di hari kiamat tatkala melihat Allah, atau tatkala bertemu dengan ajal, bertemu dengan Allah maksudnya tatkala meninggal dunia. Ini adalah kabar gembira bagi kita bahwasanya ya, yang penting tatkala Anda meninggal Anda sedang bersih dari kesyirikan. Karena di antara kita ada yang pernah terjerumus dalam kesyirikan, masa lalunya percaya dengan jimat, percaya dengan dukun, ya, percaya dengan ramalan, ya, bahkan dia pakai jimat, syirik-syirik. Kemudian dia ngaji, ngerti, ya, makanya dalam hadis qudsi kata Allah Subhanahu wa taala, ya bani Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, la ataituka bi qurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, kalau kau datang bertemu denganku dengan membawa dosa sepenuh bumi ini, artinya dosa besar isinya. Thumma laqitani, kemudian kau bertemu denganku, la tusyriku bi syai'a, kau tidak berbuat syirik sama sekali, la ataituka bi qurabiha maghfirah, aku akan datang menemuimu dengan ampunan sebesar bumi ini pula. Syaratnya yang penting waktu meninggal dalam kondisi tidak apa? Syirik. Ya. Jadi seorang masih bisa kembali kepada Allah meskipun dia dahulu pernah berbuat kesyirikan. Tapi kita lanjutkan bab berikutnya, bab ke-50, bab al-haya'u fil ilm, bab malu dalam masalah ilmu. Wa qala Mujahidun, Mujahid berkata, la yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbir. Tidak akan menuntut ilmu seorang yang pemalu dan seorang yang sombong. Orang menuntut ilmu itu jangan malu. Kalau tidak tahu bertanya, tentu dengan adab tentunya, bukan malu-maluin ya. Dia tidak malu tapi bukan berarti malu-maluin ya. Dan orang sombong pun tidak bisa menuntut ilmu. Makanya seorang tidak sempurna ilmunya sampai dia mengambil dari orang yang semisal dengan dia, setara dengan dia, ataupun orang yang lebih di bawah daripada dia. Kita para dai tidak ada yang ilmunya sempurna, tidak ada. Masing-masing kita punya kelebihan dan punya kekurangan. Meskipun sebagian kita sudah mencapai doktor misalnya, cuma doktor dalam bidang tertentu. Doktor dalam bidang tertentu. Meskipun ada seorang mungkin dia pakar dalam bidang hadis, dalam masalah lain dia tidak pakar dan jawabannya sangat normatif biasa-biasa saja, bahkan terkadang salah. Ya. Ada orang mungkin kelihatannya pakar akidah, tapi kalau ditanya masalah muamalah, belepotan jawabannya, enggak bisa. Paham? Ada orang yang mungkin pakar tentang muamalah, tapi ditanya tentang akidah dia tidak luas. Maka kita harus sadar bahwasanya tidak ada orang yang ilmunya apa? Sempurna. Ya. Maka hanya orang bodoh yang kemudian menjadikan seorang ustaz sebagai panutan yang difanatisi, tidak ada yang lainnya. Ustaz ini dia cuma ilmunya terbatas. Di Indonesia tidak ada, di Indonesia setahu saya tidak ada orang yang pakar dalam segala bidang. Itu hanya kita dapati di misalnya di Arab Saudi. Ulama-ulama kibar, mereka ente tanya apa saja mereka bisa jawab dengan detail. Tapi di Indonesia siapa yang seperti itu? Enggak ada. Siapa yang pakar semuanya? Enggak ada. Kemudian kita fanatik kepada salah seorang dari kita. Ini perkara yang tidak benar. Dan tidak boleh seorang ustaz mengajarkan kepada murid-muridnya untuk fanatik kepada dia. Dia tahu diri bahwasanya dia punya banyak kekurangan. Ya. Dia banyak kekurangan. Oleh karenanya seorang tidak sempurna ilmunya sampai dia mau mengambil ilmu dari mungkin orang yang di bawah dia. Mungkin ada orang secara ilmu kurang, tapi di sisi lain dia lebih mengerti. Di sisi lain dia mengerti. Lihatlah bagaimana Nabi Musa alaihissalam menuntut ilmu kepada siapa? Nabi Khadir. Padahal Nabi Khadir secara derajat di bawah jauh dari Nabi Musa. Tapi Nabi Khadir punya ilmu yang Nabi Musa tidak tahu. Antum juga demikian, jangan saya sudah lama ngaji. Ya. Ada orang baru ngaji tahu-tahu lebih pintar. Dia baru ngaji. Kalau ente enggak tahu tanya. Tidak ada masalah, tanya kepada orang di bawah kita, derajat kita, apalagi yang lebih alim daripada kita. Kalau tidak demikian, itu sombong.
Sombong, tidak tahu kemudian sombong, sok tahu, tidak mau tanya, ya. Atau malu. Dia sebenarnya tidak tahu tapi malu untuk bertanya. Aisyah berkata, "Ni'mal nisaul ansar." Sebaik-baik wanita adalah wanita dari kaum Ansar. Lam yamna'hunna al-haya'u an yatafaqqahna fid din. Rasa malu tidak menghalangi mereka untuk bertafaqquh fid din, untuk belajar agama. Aisyah memuji nisaul Ansar. Luar biasa wanita-wanita Ansar, mereka memiliki rasa malu, tetapi rasa malu tersebut tidak menghalangi mereka untuk belajar ilmu agama. Baik, kita bacakan hadis yang riwayat Imam Al-Bukhari. Qala haddatsana Muhammad bin Salam, qala akhbarana Abu Muawiyah, qala haddatsana Hisham an abihi an Zainab ibnati Ummi Salamah wa an Ummi Salamah qalat an Ummi Salamah qalat ja'at Ummu Sulaim, kata Ummu Salamah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata ja'at Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini ibunya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Sulaim datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, kemudian Ummu Sulaim berkata, "Ya Rasulullah, inna Allah la yastahi minal haq." Ya Rasulullah, sungguhnya Allah tidak malu kalau masalah kebenaran al-haq. Ini muqaddimah. Dia ingin tanya, maka dia kasih muqaddimah. Ya, ini bagus, berarti dia adab, punya adab. Kasih muqaddimah. Ya Rasulullah, Allah tidak malu kalau sudah urusan masalah kebenaran. Fahal alal mar'ati min ghuslin idza hiya talamat? Apakah wanita wajib mandi junub kalau dia mimpi basah? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ra'atil ma', kalau dia melihat maninya keluar. Kalau dia melihat. Nanti akan kita bahas dalam masalah taharah. Kalau dia tidak melihat maninya keluar, maka tidak perlu mandi junub. Mungkin dalam mimpi dia bermimpikan berjima atau berhubungan, tapi tatkala dia bangun dia tidak melihat ada air yang mani yang keluar, maka tidak perlu mandi junub. Tapi kalau dalam mimpinya dia melihat dia berhubungan, ternyata dia melihat air maninya keluar, maka dia wajib mandi junub sebagaimana lelaki. Faghattat Ummu Salamah ta'ni wajah. Ummu Salamah waktu mendengar pertanyaan tersebut, dia malu sampai dia menutup wajahnya sendiri. Jadi rupanya Ummu Sulaim bertanya, dihadiri oleh siapa? Ummu Salamah. Kok tanya-tanya masalah gitu ya? Tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qalat, kemudian Ummu Salamah bertanya, dan zahirnya Ummu Salamah berkata, ya Rasulullah, wa tahtalimul mar'atu, apakah wanita itu mimpi seperti itu? Qala na'am, kata Nabi, iya. Taribat yaminuk fabima yushbihuha waladuha. Taribat yaminuk artinya tanganmu tersungkur mengenai pasir, dan ini menunjukkan kamu dalam kondisi buruk, miskin. Ini ungkapan artinya miskin kamu, gampangannya gitu kalau bahasa kita. Tetapi ini bukan doa untuk keburukan, ya. Kata para ulama, ini sering diucapkan oleh orang-orang Arab, namun bukan berarti doa untuk keburukan, tapi ucapan yang sering mereka ucapkan. Seperti mereka berkata, qatalakallah. Lihat orang sangat hebat, semoga Allah membinasakanmu. Padahal bukan gitu maksudnya. Maksudnya apa? Seperti kita, gile lu, bukan berarti kamu gila, bukan. Tapi kita kagum dengan dia. Gila kamu, luar biasa gitu, kira-kira demikian. Bukan berarti kita doakan semoga engkau gila, bukan. Jadi terkadang ada ungkapan-ungkapan orang seperti ini, la ummalaka, la abalaka. Kau tidak punya ibu, kau tidak punya bapak. Maksudnya bukan semoga bapak ibumu meninggal, tidak. Tetapi ini ungkapan orang Arab tatkala dia takjub dengan sesuatu. Di antaranya taribat yadak, aneh. Ya. Miskin kamu, bukan berarti semoga kau miskin wahai Ummu Salamah. Ini ungkapan Arab. Kata Nabi, iya, wanita bisa mengeluarkan bisa mimpi, bisa keluar air mani. Fabima yushbihu waladuha, kalau dia tidak keluar air, bagaimana anaknya bisa mirip dengan dia? Bagaimana anaknya bisa mirip dengan dia? Taib. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, dalam riwayat yang lain, ya, dalam Sahih Muslim, Aisyah juga hadir tatkala itu. Dan Ummu Sulaim datang kepada Nabi bertanya tentang masalah-masalah yang sensitif, wanita mimpi atau tidak, ya. Maka Aisyah mengomentari, fadhahtin nisa, kau bongkar aibnya apa? Para wanita, ya. Kenapa Aisyah berkata demikian? Karena
Pertama, jarang wanita yang seperti itu. Makanya Ummu Salamah heran, "Ya Rasulullah, apa ada perempuan mimpi? Apa ada perempuan keluar airnya?" Berarti menunjukkan ini jarang terjadi pada wanita. Kalau laki-laki saya rasa semuanya pernah mimpi ya. Coba yang tidak pernah mimpi siapa? Berarti belum balik. Saya rasa semua lelaki pernah mimpi. Itu terjadi biasa bagi lelaki. Tapi kalau wanita belum tentu. Dan itu tidak berarti semua wanita bermimpi. Dan ulama juga menyebutkan tidaklah wanita bermimpi sampai keluar air maninya kecuali memang dia memiliki syahwat yang tidak biasanya, syahwat yang lebih tidak biasanya. Maka hal ini menjadikan Aisyah malu waktu mendengar pertanyaan tersebut. Karena ini sangat sensitif dan menunjukkan wanita tersebut memiliki syahwat yang tidak seperti biasanya. Taib. Kita lanjutkan. Ini dalil bahwasanya jangan sampai seorang malu akhirnya tidak bertanya. Dia punya rasa malu, dia jaga, tapi jangan sampai malu itu menghalangi dia untuk menuntut ilmu. Hadis berikutnya, Imam Al-Bukhari meriwayatkan, qala haddatsana Ismail, qala haddatsani Malik, an Abdullah bin Dinar, an Abdullah bin Umar, dari Ibnu Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna minasyajari syajaratan la yasqutu waraquha wa hiya mathalul muslim hadithuni ma hiya. Suatu hari Rasulullah SAW membuat teka-teki kepada para sahabat. Kata Nabi, sungguhnya di antara pepohonan ada sebuah pohon yang daunnya tidak pernah gugur. Rata-rata pohon daunnya gugur atau tidak? Rata-rata gugur. Pohon mangga daunnya gugur, berjatuhan. Ada pohon yang daunnya tidak pernah gugur. Wahia mathalul muslim, dan pohon tersebut seperti seorang muslim. Hadithuni mahiyya, kabarkanlah kepadaku pohon apakah itu. Nabi kasih teka-teki. Ini dijadikan oleh para ulama, boleh bikin tanya jawab, boleh bikin ujian. Seperti kita minggu lalu banyak yang tidak hadir ya, takut ketahuan bahlulnya. Jadi boleh Rasulullah SAW bikin pertanyaan kepada para sahabat, ujian ya. Fawaqa'an nasu fi syajaril badiyah. Maka para sahabat menjawab, oh pohon ini, pikiran mereka pergi ke pohon-pohon yang ada di kampung-kampung. Namanya teka-teki biasanya kan susah kan? Padahal teka-tekinya Nabi paling gampang, jawabannya pohon korma. Tapi mereka tidak bayangkan ke pohon korma. Padahal korma itu makanan mereka sehari-hari. Pikiran mereka ke pohon-pohon yang aneh-aneh, yang ada di kampung-kampung, yang ada di lembah-lembah. Kenapa? Karena mereka menyangka ini teka-teki yang susah ya. Kata Ibnu Umar, dia hadir di situ, wa waqa'a fi nafsi annaha nakhlah. Terbetik dalam hatiku, sungguhnya pohon yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut adalah pohon korma. Tetapi Ibnu Umar berkata apa? Fastahyaitu, aku pun malu untuk menjawab. Dalam riwayat yang lain, kata Ibnu Umar, fa idza ana asgharul qaum. Ternyata saya tengok-tengok, saya yang paling junior di situ. Jadi saya tidak ingin melangkahi orang-orang yang lebih tua. Kemudian Ibnu Umar juga berkata, ada Abu Bakar dan Umar, wa huma lam yatakallama. Abu Bakar hadir, Umar hadir, dan dua orang ini diam saja tidak ngomong. Ibnu Umar juga enggak enak, ada bapaknya. Jangan mendahului apa? Bapaknya. Ini anak yang beradab ya. Dia ingin jawab tapi dia malu, maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, akhbirna biha." Ya Rasulullah, kabarkanlah kepada kami pohon apakah itu. Padahal disebutkan dalam satu riwayat Nabi sedang makan jumar, utiya bi jumar. Jumar itu adalah bagian dalam dari batang korma. Batang korma kan, batang korma tinggi ke atas. Di atas bagian dekat buah-buahnya itu kalau dibelah, diambil dalam itu enak, ya. Itu namanya jumar. Ya. Kita bilang jantung korma, tapi dia di dalam. Diambil, dimakan itu rasanya enak. Tapi kalau sudah diambil jumar korma, maka korma tersebut akan mati, tidak bisa lagi tumbuh karena harus dibelah. Nabi sedang makan itu dan bertanya pohon apakah itu, para sahabat pun tidak sangka ternyata jawabannya sudah di depan mata. Maka Nabi setelah ditanya, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kabarkanlah kepada kami pohon apakah itu?" Rasulullah SAW berkata, "Hiya nakhlah." Dia adalah pohon korma. Ya. Karena pohon korma itu mirip dengan seorang muslim. Dalam riwayat yang lain, inna minasyajari lama barakatuha ka barakatil muslim. Sungguhnya ada sebuah pohon yang berkahnya seperti berkah seorang muslim. Kenapa dikatakan berkahnya seperti seorang muslim? Karena korma itu segala bagiannya bermanfaat. Dari ujung sampai ujung semuanya bermanfaat. Apakah pelepahnya, apakah daunnya, apakah buahnya,
apakah bijinya, apakah akarnya, semuanya bermanfaat. Maka hendaklah seorang muslim demikian. Hendaknya dia beri manfaat kepada orang lain dengan sikapnya, dengan komentarnya, dengan lisannya, dengan analisanya, dengan apapun berusaha beri manfaat kepada orang lain. Jangan sampai mengganggu orang lain. Kemudian juga bagaimana pohon korma tegar meskipun diterpa dengan angin, bahwasanya daunnya tidak pernah gugur. La tasqutu waraquha, daunnya tidak pernah gugur. Maka seorang muslim pun demikian. Tatkala didapat ujian tegar, jangan sedikit-sedikit tulis di status ya. Mengeluh kepada manusia, ngapain? Tegar menghadapi ujian. Manusia pasti ada ujiannya. Kalau kita bersabar, Allah akan mudahkan kita melewati ujian-ujian tersebut. Bukan sedikit mengeluh sana sini. Tebarkan keluhan di media sosial. Ini bukan orang mukmin. Orang mukmin seperti korma, tegar. Tatkala dihantam dengan angin, daunnya tidak berguguran. Qala Abdullah Ibnu Umar berkata, "Fahadatsu abi bima waqa'a fi nafsi." Setelah itu orang-orang sudah pergi. Satu hari Ibnu Umar berkata kepada bapaknya, "Wahai ayahanda, sebenarnya waktu Nabi nanya kemarin, tahukah pohon apakah itu? Saya sudah tahu itu jawabannya korma, tapi saya enggak berani ngomong." Kata Umar, la antakuna qultaha ahabu ilayya min an yakuna li kada wa kada. Seandainya kau jawab tatkala itu lebih saya sukai daripada saya dapatkan ini dan ini. Ya. Daripada saya dapat harta banyak, mending kau jawab itu di hadapan Nabi. Kenapa? Kata para ulama, Umar ingin Nabi tahu Ibnu Umar ini cerdas, dan semoga Nabi mendoakan Ibnu Umar. Kalau Ibnu Umar jawab dengan korma ya Rasulullah, tentu akan nampak kecerdasan Ibnu Umar, dan sangat diharapkan Nabi mendoakan Ibnu Umar, dan ini bermanfaat bagi dirinya di dunia maupun di akhirat. Oleh karenanya Ibnu Battal rahimahullahu taala pernah berkata, ini kalimat yang sangat indah. Dia berkata, "Innal ibnal muwaffaqil alim afdalu makasibid dunya." Sungguhnya anak yang diberi taufik oleh Allah, yang cerdas, berilmu agama, itu adalah penghasilan dunia yang paling tinggi, yang paling afdal. Makanya kalau antum punya anak antum alim, itu sudah luar biasa. Itu aset paling mahal yang antum miliki. Anak antum hafal Quran, anak antum berilmu, beradab, itu adalah aset terbaik bagi anda di dunia maupun di akhirat. Ya. Maka berusaha kita punya anak menjadi anak. Kalau anak kita 10 ya mungkin enggak semua jadi orang alim, tapi 1-2 berusaha untuk ada jadi yang alim. Mungkin semuanya susah. Kalau anak antum 30, paling tidak 3-4 ya. Jadi alim. Kalau punya anak berapa? 30. Gimana Ustaz ya? Pikir sendiri caranya, jangan tanya saya. Baik. Di sini Ibnu Umar malu ya. Malu, dia ingin menjawab tapi kondisi tidak memungkinkan karena banyak orang-orang di sekitarnya, sehingga beliau tidak memberi jawaban karena enggak enak sama orang-orang yang hadir di sekitarnya. Azan kah? Azan. Baik, kita azan dulu. Setelah itu kita lanjutkan, tinggal 3 hadis sehingga kita menghabiskan Kitabul Ilm, sehingga pertemuan berikutnya kita masuk dalam kitab yang baru insyaallah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Kita melanjutkan pembahasan kita. Kita masuk pada bab ke-51. Bab man istahya fa amara ghairahu bis-su'al. Bab tentang orang yang dia malu untuk bertanya, maka dia menyuruh orang lain mewakilinya untuk bertanya. Dia malu bertanya langsung, dia suruh orang lain untuk bertanya. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Musaddad, qala haddatsana Abdullah bin Duad atau bin Daud, anil A'mash, an Mundhir Ats-Tsauri, an Muhammad ibn al-Hanafiyah, an Ali. Dari Muhammad bin al-Hanafiyah, dari Ali. Muhammad bin al-Hanafiyah juga anaknya Ali bin Abi Thalib, tapi dari ibu yang lain. Jadi ada Hasan Husain, itu dari Fatimah. Muhammad bin al-Hanafiyah dari ibu yang lain, tapi juga anaknya siapa? Ali bin Abi Thalib. Qala, kata Ali bin Abi Thalib, kuntu rajulan madzaan. Aku adalah seorang laki yang suka mengeluarkan madhi. Nanti akan kita bahas dalam pembahasan taharah, tapi secara singkatnya madhi yaitu air yang keluar tatkala seorang sedang bercumbu, tatkala sedang syahwat, maka keluar madhi. Dan aku seorang yang sering keluar madhi. Madzaan artinya sering keluar madhi. Fa amartul Miqdada an yas'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun menyuruh Al-Miqdad untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain,
Ali bertanya, menyuruh Ammar bin Yasir untuk bertanya kepada Nabi SAW. Fasa'alahu, maka Al-Miqdad pun bertanya kepada Nabi, maka Nabi berkata, fihi al-wudu, hendaknya dia berwudu. Hadis ini, kenapa Ali bin Abi Thalib malu bertanya kepada Nabi? Dalam riwayat yang lain, lima kani ibnatihi minni, karena putrinya ya adalah istriku, ya istriku adalah putrinya. Jadi enggak enak bicara sama ipar atau sama mertua atau sama kerabat istri, sama ipar, sama mertua, bicara tentang masalah jima adalah perkara yang tidak enak dibicarakan. Makanya yang membuat Ali bin Abi Thalib malu untuk bertanya langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia suruh orang untuk bertanya, itu Al-Miqdad bin Al-Aswad. Tanyakan kepada Rasul tentang hal ini. Jadi Ali bin Abi Thalib sering keluar air mati. Dalam hadis Sunan Abi Dawud, dia berkata, "Kuntu rajulan madda'an faja'altu aktasilu hatta tashaqqaqa dhahri." Aku adalah orang yang sering keluar madi, dan setiap keluar madi aku mandi, dan aku mandi sampai sakit ya. Sampai tashaqqaq dhahri, artinya sampai punggungku itu sakit. Artinya karena dia terlalu sering apa? Sering mandi. Dan ini menunjukkan Ali bin Abi Thalib, Allah alam, sangat sayang kepada Fatimah. Sehingga kalau dekat dengan Fatimah, beliau sering bersyahwat karena cintanya kepada siapa? Fatimah radhiyallahu taala anha. Ya, sehingga dia sering keluar air madi, dan beliau sering mandi. Ternyata ditanyakan kepada Nabi, Nabi hanya mengatakan suruh wudu, tidak harus apa? Mandi. Nanti akan kita bahas pada bab-bab selanjutnya insyaallah. Lanjutkan bab berikutnya, bab dzikrul ilmi wal futya fil masjid. Bab tentang menyebutkan tentang ilmu dan berfatwa di masjid. Ibnu Hajar rahimahullahu taala menyampaikan hadis ini, kata beliau bahwasanya Imam Al-Bukhari membawakan bab ini untuk membantah sebagian orang yang tidak mau berfatwa di masjid atau tidak ingin diskusi ilmiah di masjid, karena terkadang ada angkat suara tatkala sedang berdiskusi ya, seakan-akan Al-Imam Al-Bukhari mengatakan tidak mengapa. Selama pembahasan masalah ilmu, meskipun ada diskusi di masjid tidak mengapa. Makanya dia buat bab ini, bab tentang ilmu dan berfatwa di masjid. Beliau berkata, qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id, qala haddatsana Laits bin Sa'ad, qala haddatsana Nafi' maula Abdullah bin Umar bin Khattab an Abdullah bin Umar anna rajulan qama fil masjid faqala. Ada seorang berdiri di masjid kemudian dia bertanya, "Ya Rasulullah, min aina ta'muruna an nuhil?" Dari mana engkau menyuruh kami untuk berihlal, yaitu berihram? Faqala Rasulullah sallallahu yuhillu ahlul Madinati min Dzul Hulaifah. Penduduk kota Madinah berihlal dari Dzul Hulaifah, yaitu dari Bir Ali kalau sekarang namanya. Wa yuhillu ahlu Syami minal Juhfa. Adapun penduduk negeri Syam maka mereka berihram kalau sampai di miqat al-Juhfah. Wa yuhillu ahlu Najdin min Qarnil, yaitu Qarnil Manazil. Dan hendaknya penduduk Najd mereka berihram atau berihlal di miqat yang namanya Qarn. Ya, sekarang ganti dengan Sail Al-Kabir dekat Taif ya. Wa qala Ibnu Umar wa yaz'umun anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan mereka menyangka atau mereka menduga Rasulullah sallallahu berkata, wa yuhillu ahlul Yamani min Yalamlam, dan ahlul Yaman miqatnya dari Yalamlam. Wa kana Ibnu Umar yaqul lam afqah hadhihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adapun perkataan Nabi penduduk negeri Yaman miqatnya di Yalamlam, saya tidak mendengar ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan di sini dalilnya, rajulan qama fil masjid faqala ya Rasulullah. Ada seorang berdiri di masjid dan dia berkata ya Rasulullah. Ini berarti dia ngangkat suara di masjid. Zahirnya dia ngangkat suara karena dia berdiri kemudian dia berkata ya Rasulullah, seperti ada nida, yaitu memanggil ya Rasulullah. Dan ini dijadikan dalil oleh Al-Imam Al-Bukhari bahwasanya tidak mengapa seorang berdiskusi dalam masjid selama itu berkaitan dengan ilmu. Demikian juga berfatwa dalam masjid juga tidak mengapa. Sampai sekarang di Masjid Nabawi, Masjidil Haram ada diskusi, ada pengajian, ada bagian fatwa, dibagi tugas oleh pemerintah Arab Saudi. Baik, bab yang terakhir dari bab ilmu, dari bab Kitabul Ilm, abwab Kitabul Ilm nomor 53, bab
man ajaba as-sa'ila bi aktsara mimma sa'alahu. Bab tentang orang yang menjawab pertanyaan lebih banyak daripada yang dibutuhkan oleh yang ditanyakan oleh penanya. Bab seorang yang menjawab pertanyaan dengan jawaban yang lebih banyak daripada poin yang ditanya. Qala haddatsana Adam qala haddatsana Ibnu Abi Dzib an Nafi' an Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Ibnu Abi Dzib an Az-Zuhri an Salim an Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan sa'alahu, ada seorang bertanya kepada Nabi, "Ma yalbasul muhrim ya Rasulullah?" Orang yang sedang berihram apa yang dia pakai? Yang ditanya apa yang dipakai? Maka Nabi mengatakan, yang dijawab malah yang tidak boleh dipakai. Saya ulangi, yang ditanya kepada Nabi apa yang dipakai. Ternyata jawaban Nabi yang tidak boleh dipakai apa? Kata Nabi, la yalbasul qamis, seorang sedang ihram tidak boleh pakai jubah. Walal imamah, tidak boleh pakai sorban. Walal sarawil, tidak boleh pakai celana panjang. Walal burnus, itu pakaian yang digantungkan, menggantung di atas dua pundak. Wala thawban massahu alwarsu awiz za'faran, tidak boleh memakai pakaian yang tersentuh alwars dan za'faran, itu bentuk-bentuk dari minyak wangi. Fa illam yajidna alain falyalbisil khuffain, tidak boleh pakai khuf, tetapi kalau tidak ada hanya boleh pakai sendal, tapi kalau tidak ada sendal maka boleh pakai khuf, sepatu. Wal yaqta'huma hatta yakuna tahtal ka'bain, tapi kalau dia pakai sepatu, sepatunya tolong dipotong sehingga tidak menutup kedua mata kaki, potong sampai di bawah kedua mata kaki. Ini dalil bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab lebih daripada yang ditanya. Yang ditanya apa yang dipakai, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab lebih daripada itu. Dan ini disebut oleh sebagian ulama, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah jawad, orang yang sangat dermawan, demikian juga dermawan terhadap ilmu. Kalau ada orang tanya, menurut Nabi ada yang lebih penting atau ada yang perlu diberitahu, maka Nabi kasih tahu. Ya. Maka Nabi tidak menjawab yang dipakai, Nabi menjawab yang dilarang. Sehingga selain itu boleh. Selain yang dilarang ini berarti boleh dipakai. Dia mengatakan juga tidak boleh pakai sepatu, yang boleh pakai sendal. Tapi Nabi kasih kemungkinan, jangan-jangan ada orang tidak punya sendal, maka kalau tidak punya sendal boleh pakai sepatu. Karena zaman dulu orang kekurangan, ada yang punya sendal tidak punya sepatu, ada yang punya sepatu tidak punya sendal. Kalau kita sepatu sendal punya ya. Nah kalau tidak punya sendal, pakai sepatu, sepatunya dipotong sehingga boleh dipakai tatkala sedang ihram. Ini sama seperti waktu Nabi ditanya dalam hadis Abu Hurairah, "Ya Rasulullah, inna narkabul bahra wa nahmilu ma'ana al-qalila minal ma' fa in tawadda'na bihi atishna afa natawadda'u bima'il bahr?" Ya Rasulullah, kami ini berlabuh di lautan dan kami bawa air, tapi air sedikit kalau dibawa di perahu atau di kapal. Kalau air tersebut, air tawar tersebut yang kami bawa di kapal kami gunakan untuk berwudu, maka nanti kami kehausan. Enggak mungkin kita minum air laut. Apakah boleh kami berwudu dengan air laut? Pertanyaannya gini kan. Boleh kami berwudu dengan air laut? Nabi jawab apa? Huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Nabi jawab, air laut itu suci dan mensucikan. Boleh buat wudu, boleh buat mandi junub. Titik belum, Nabi masih koma, Nabi lanjutkan lagi. Bangkainya pun halal. Sebenarnya jawaban bangkainya pun halal tidak perlu sebenarnya. Karena di luar dari poin yang ditanyakan, tetapi Nabi jelaskan karena siapa tahu orang di tengah laut ternyata kehabisan makanan dan dia punya ikan yang bangkai, maka tidak mengapa untuk dimakan. Nabi melihat keperluan orang tersebut. Dan ini seorang alim yang faqih, hendaknya dia tidak menjawab saja pada bagian poin yang ditanyakan, tapi dia melihat juga kemungkinan-kemungkinan yang lain yang mungkin menimpa orang tersebut. Maka dia beri solusi sebelum terjadi kemungkinan-kemungkinan tersebut. Taib hadirin dan hadirat yang hadir subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita telah selesai dari Kitabul Ilm, dua kitab dari Badi'ul Wahyu, kemudian Kitabul Iman, Kitabul Ilm kita telah selesai. InsyaAllah pertemuan berikutnya kita masuk dari Kitabul Wudu. InsyaAllah mulai lebih seru karena sudah berbicara tentang apa? Fikih ya. Tapi minggu depan kita libur, minggu depannya juga libur, 3 minggu lagi. Minggu depan saya ke Lombok, InsyaAllah minggu depan saya ke Makassar ya. Minggu depannya lagi wallahu alam ya. Tapi InsyaAllah ada, InsyaAllah ada. Jadi minggu depan libur, 2 minggu libur ya. Minggu ketiga baru InsyaAllah ada pengajian. Wallahu taala alam bisawab. Apakah doa sebelum salam boleh ditambahkan dengan doa umum sesuai hajat atau hanya dengan lafaz yang telah diajarkan? Wallah alam boleh ya. Tentunya ada doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam
Tetapi lebih daripada itu tidak mengapa, karena Rasulullah SAW mengatakan falyatahayyar, hendaknya dia milih apa yang dia kehendaki. Tidak apa. Ya paling bagus dia doa dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sesuai dengan hajatnya. Doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sesuai dengan hajatnya. Tapi kalau tidak sesuai dengan ajaran Nabi, tidak apa-apa. Karena itu doa boleh kita ucapkan, tidak ada masalah. Yang penting maknanya baik. Jika kita bertengkar, mencari siapa yang benar lebih baik memaafkannya atau disidangkan di akhirat nanti. Kalau anak sudah minta maaf tapi ia malah cuek dan buang muka, ya sudah nasib namanya. Makanya jangan kita, yang penting kita kalau ada masalah kita berusaha menyelesaikan masalah dan tidak berpanjang masalah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathi layalin. Yaltaqiyani fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah halal seorang muslim mendiamkan, memboikot, membombe saudaranya lebih dari 3 hari. Bertemu keduanya, maka yang satu melengos, satunya melengos. Satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan. Satu ke timur, satu ke barat. Ketemu celeng, ya. Tidak mau. Ketemu celeng kembali begini saja. Dia balik, balik. Ya. Kata Nabi, wa khairuhuma, yang terbaik di antara keduanya yang mulai mengucapkan salam. Tanpa Nabi ngomong siapa yang benar, siapa yang salah. Dia mengatakan yang terbaik di antara keduanya yang mulai memberi salam, yang mulai pertama kali memutuskan pertikaian tersebut, yang pertama kali menyapa, yang pertama kali mengalahkan egonya, yang pertama kali mengalahkan tipuan syaitan, yang pertama kali mengalah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang tatkala bertikai meskipun dia benar, ucapkan salam. Ucapkan salam. Apalagi kalau dia salah, sudah salah ngotot lagi. Maka seorang berusaha nyapa. Taruhlah yang satu tidak membalas, ya tidak apa-apa. Yang penting dia sudah menyapa. Dia sudah menjalankan hadis Nabi SAW. Kalau dia punya salah, dia minta maaf. Orang itu tidak memaafkan, maka dia berusaha mencari ridhonya. Maka dia datang, mungkin dia kasih hadiah, mungkin dia sapa minta maaf lain waktu. Kalau benar dia tahu dia salah. Tapi kalau dia yang benar, dia minta maaf tidak dikasih, ya sudah, enggak ada masalah. Tapi kalau dia tahu dia yang salah, maka dia berusaha minta maaf meskipun berulang-ulang. Jangan minta maaf cuma di WhatsApp. Maaf datang, minta maaf serius. Kalau orang punya salah sama saya, terus orang itu minta maaf sama WhatsApp, ini orang serius atau tidak? Ya. Ada orang pernah membohongin saya, ya. Dia ngerjain salah satu proyek, ngambilin duit saya, ya. Proyek kecil-kecilan. Ikhwan lagi, ini ustadz saya ustadznya dia. Kemudian setelah itu dia hilang, tidak pernah nyapa. Tahu-tahu dia nyapa pas Idul Fitri. Maafkan saya, mohon maaf lahir dan batin. Ya saya maafkan dia. Demi Allah saya maafkan. Cuma bukan begitu caranya, ya. Bukan begitu caranya. Seorang kalau minta maaf, datang serius minta maaf. Makanya banyak orang yang minta maaf cuma lewat WhatsApp atau SMS tidak dimaafkan. Karena dia merasa orang ini tidak serius, ya. Apalagi dengan kata-kata ada keangkuhan. Kalau saya punya salah, maafin ya. Ente punya salah atau tidak? Masih pakai ada keangkuhan kalau saya punya salah. Kalau ente merasa salah, minta maaf. Tidak usah bilang kalau saya punya salah. Manakah yang lebih baik untuk dinikahi? Gadis atau janda? Wah, ini pertanyaan sensitif, ya. Karena yang hadir mungkin ada yang gadis, mungkin ada yang janda. Jadi, tentu yang terbaik kalau menurut hadis Nabi adalah yang gadis, Makanya waktu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berjalan dengan Nabi, mereka ngobrol berdua. Maka Jabir mengatakan, ya Rasulullah, tazawwajtu, saya sudah menikah. Kata Rasulullah SAW, bikron am thayyiban, gadis atau janda? Kata Jabir bin Abdullah, bal thayyiban, janda wahai Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, hal la tazawwajta bikron, ya, tudaibuha wa tudaibuka, tulaibuha wa tulaibuka. Kenapa kau tidak menikah dengan seorang gadis
yang kau bisa bermain-main dengan dia, dia bisa bermain-main dengan engkau. Kau bisa mencandainya, dia bisa mencandaimu. Ada tulaibuka, ada diartikan kau bisa mengambil air liurnya, dia bisa mengambil air liurmu. Bahkan dalam sebagian riwayat, ta'udduha wa ta'udduka, kau bisa menggigitnya dan dia bisa menggigitmu. Tapi yang terakhir tadi dhaif ya. Jadi Nabi menyarankan Jabir untuk menikah dengan gadis. Jadi ini benar namanya gadis, maka Anda akan menjadi cinta pertamanya. Tidak ada bayang-bayang lelaki sebelumnya, ya. Dia baru mengenal cinta Anda ya. Mungkin dia pernah pacaran tapi tidak sampai pada pernikahannya. Oleh karenanya, semakin seorang wanita tidak mengenal lelaki, itu semakin baik. Semakin wanita pernah mengenal lelaki, itu semakin sulit ya. Apalagi kalau seorang sudah menjanda sampai 5 kali ya. Kemudian kita nikahi ya. Ya namanya manusia, terkadang dia bandingkan dengan suaminya yang pertama, dia bandingkan dengan suami yang kedua. Suami saya dulu yang pertama putih, kamu hitam misalnya. Suami saya dulu pertama tinggi, kamu pendek gitu. Macam-macam. Beda kalau tatkala dia gadis, maka dia tidak pernah mengenal laki yang lainnya. Demikian juga wanita kalau sudah pernah pacaran dia banding-bandingkan. Maka yang terbaik adalah yang gadis ya. Tetapi kenapa Jabir menikah dengan janda? Ada maslahat yang lain. Dia mendahulukan kepentingan saudari-saudarinya. Karena ayahnya meninggal dalam perang Uhud dan ayahnya berpesan, jaga adik-adikmu. Maka dia bilang, ya Rasulullah, saya tidak ingin menikah dengan gadis yang seumuran dengan adik-adikku. Saya ingin menikah dengan seorang wanita yang bisa memperhatikan adik-adikku. Maka dia menikahi janda yang lebih berusia. Ini dalil bahwasanya Jabir mendahulukan kepentingan saudari-saudari daripada dirinya sendiri. Dan sungguh nikmat seorang kakak yang memperhatikan adiknya, adik perempuannya. Betapa sering adik perempuan kita perlu perhatian dari kita, terutama kita sudah menikah. Jangan lupakan kita punya adik-adik perempuan yang harus kita perhatikan. Nabi SAW juga ternyata tidak menikahi gadis kecuali Aisyah radhiyallahu anha. Padahal dia yang menganjurkan untuk menikah dengan gadis. Dari 9 istrinya yang gadis cuma Aisyah radhiyallahu anha, yang lainnya adalah janda. Kesimpulannya, silakanlah Anda menikah, gadis boleh, janda juga boleh. Bukankah Nabi SAW bersabda, as-sa'i fi al-armalah wal yatim kal mujahid fi sabilillah. Seorang yang berusaha berbuat baik, memperhatikan janda dan anak yatim seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maukah Anda berjihad tanpa pedang? Perhatikanlah para janda. Perhatikan, enggak harus dinikahi ya. Apabila jika wanita pernah mimpi berhubungan badan, apakah tandanya ia disukai oleh jin? Saya sering bermimpi didatangi oleh seorang laki-laki, kadang berwujud suami saya, kadang tidak. Dan dalam mimpi kami hampir melakukan hubungan tersebut. Apakah tandanya saya disukai oleh jin? Wallahu a'lam bishawab. Mimpi terkadang dari syaitan, terkadang cuma bawaan tidur saja ya, tidak ada hubungannya dengan jin, tidak ada hubungan apa-apa, hanya bawaan tidur ya. Demikian juga lelaki ya, sering bermimpi dengan mungkin sudah lama berpisah dari istrinya, safar, tatkala air maninya mungkin berlebihan harus keluar, maka keluar dalam kondisi bermimpi. Apakah tatkala itu jin lagi suka sama dia, jin perempuan? Jawabannya belum tentu ya, bisa jadi hanya sekedar kondisi biologis seseorang ya, tidak ada kaitannya dengan masalah jin. Tapi ada kemungkinan memang juga ada jin yang menggoda wanita lewat mimpi. Bisa jadi selalu datangi lewat mimpi. Tapi anggap dicuekin saja, enggak usah dipedulikan. Jin suka enggak suka bukan urusan anti ya. Sudah, yang penting anti takwa kepada Allah, sayang kepada suami. Jin tidak bisa bertakwa kepada Allah, tidak akan mengganggu anti insyaallah. Apakah Abu Tufail Amir bin Wasil? Iya sama ya. Abu Tufail itulah namanya ya, Ibnu Wasilah sama. Bukan orang yang berbeda. Kunyahnya Abu Tufail. Kalau pakai sepatu mata kakinya enggak kelihatan, dosa enggak Ustaz? Enggak apa-apa ya. Ini maksudnya tatkala ihram. Nabi pernah menyuruh kalau pakai sepatu, sepatunya harus dipotong supaya mata kakinya kelihatan. Itu tatkala ihram. Tetapi sebenarnya mengatakan hadis itu mansukh. Karena Nabi tatkala dalam kesempatan lain mengatakan barang siapa yang tidak dapat sendal boleh pakai sepatu tanpa mensyaratkan dipotong atau tidak. Tapi di awal Nabi bilang suruh potong. Itu tatkala ihram.
Saya mau bertanya, saya bekerja di kapal dan berbagai macam kebangsaan dan banyak non-muslim. Ketika mereka berpesta dan menawari saya minum alkohol, saya jawab tidak. Lalu mereka berkata, Allah itu tidur. Saya hanya senyum. Pertanyaan saya, haruskah saya menjelaskan tentang bahwa Allah itu terjaga dan mengawasi? Tidak apa-apa, bilang Tuhan kalau tidur enggak ada Tuhan, bilang. Tuhan apa yang tidur? Tuhan Bahlul, bilang. Tuhan itu tidak tidur. Kalau Tuhan tidur, siapa yang mengatur alam semesta? Bisa jadi matahari dan bulan bertabrakan, ya. Bisa jadi besok matahari lupa terbit, kan bahaya. Kalau Tuhannya apa? Tidur. Tuhan lupa kasih rezeki, ente lapar semuanya. Tuhannya ketiduran. Jelaskan. Dan ini terjadi, kawan saya juga, dia kerja di Jepang. Dia cerita, dia kerja di Jepang terus dikasih babi. Dihidangkan. Bilang ini bukan babi kan? Bukan. Temannya main-main bohong. Dia mau makan, itu babi. Saya enggak jadi makan. Kenapa enggak makan? Tuhan bukan di Indonesia, sudah tenang aja. Kasihan orang-orang begitu. Tapi demikian saja yang bisa saya jawab. Kurang lebih saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.